Sebelum berlanjut ke video, ayo dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya berjumpa lagi di Diki Berladang ya. Bersama saya Diki di channelnya Diki Service ya. Seperti biasa di channel Diki Berladang menyajikan seputar tentang handphone, yaitu gadget maupun servis laptop dan sejenisnya ya, elektronik sejenisnya. Tidak lupa juga saya perkenalkan, selain saya servis dan sudah lama memang saya baru upload kembali ya video-video servis saya di channel Diki Berladang ya. Kemarin saya sedang sibuk untuk mengcover lagu ya. Di lain waktu saya juga kalau memang ada banyak servisan saya akan upload ya untuk para subscriber saya. Semoga selalu terbantu atau juga dari permasalahan gadgetnya ya bisa terbantu dan bisa menemukan solusi dengan bersinggahnya di channel saya ya. Terima kasih buat para subscriber saya. Dan jangan sungkan untuk like dan memberi komen ya. Komennya sangat membantu yang positif ya untuk Diki ya. Oke, saya ulas kembali dan saya baru saja mendapatkan servisannya. Nah, di sini saya pinggirkan dulu. Untuk servisan HP, saya tidak hanya mengulas tentang mengganti LCD Xiaomi ya. Saya juga mengulas tentang cara perbaikan penanganan handphone gadget ya para sobat semua ya. Apabila gadgetnya memiliki masalah, di sini saya akan ulas ya. Sengaja saya minta untuk para sobat jangan meng-skip videonya ya. Saya membuat video akan panjang, tentunya untuk mendetail ya semua jenis kerusakan yang mana semoga selalu para sobat YouTube mendapatkan pengetahuan dari channel saya Diki yang tidak hanya memberikan cover lagu atau mengulas seputar tentang elektronik ya, yaitu dari gadget, laptop dan sejenis lainnya ya. Oke, kali ini saya coba dulu untuk cara membuka atau mengganti touchscreen atau LCD satu set ya. Oke, untuk para sobat YouTube di mana saja berada, kalau saya beri saran apabila menemukan gadgetnya seperti ini ya, yaitu kerusakan pecah. Memang banyak sekali di on-shop terdekat. Iya, di on-shop yang ada di handphone gadget kita, kalau ada kerusakan touchscreen pecah, kadang kita bisa beli touchscreennya saja. Tapi saya sarankan harganya nggak jauh beda. Ya, kalau bisa langsung saja satu set. Kayak di sini saya sudah membeli, itu customer saya sudah memberikan ini ya. Karena saya sudah lama ya, sejak pandemi saya sudah lama tidak berkunjung ke toko ya atau ke Roxy. Ini saya minta untuk member atau untuk customer saya membelikan langsung spare partnya. Saya hanya memasangkan saja, jasa pemasangan. Oke, untuk para sobat di rumah yang sedang santai ya sambil mendengarkan atau menyimak video saya, jangan lupa ya kalau sungkan di like dan diberi komentar yang positif. Oke, jangan di skip ya, karena takutnya kalau di skip dipercepat itu gagal paham. Karena kalau untuk servis penanganannya kita nggak bisa main-main atau main skip ya, kecuali memang kita melihat video-video film lainnya. Langsung saja, sengaja ya saya untuk mengganti cara mengganti LCD ini sengaja tidak saya percepat, karena memang kalau dipercepat kadangkala banyak sekali keraguan dari para customer atau
para cyber sobat di rumah, jangan-jangan ini sudah dibuka gitu, dipercepat atau editan. Sengaja sama sekali saya tidak mengedit ya, ini langsung dari kamera gadget saya. Oke, pertama kita buka dulu ya. Saya tidak ada ini ya, langsung aja pakai. Oke, hati-hati ya. Sengaja videonya saya secara detail. Kalau saya sih bukan sok gimana ya, nggak pakai alat bantu ya. Alat bantu sih ada, semua ada. Cuman saya lebih karena udah terbiasa gitu. Saya memakai langsung tangan ya, atau kuku gitu. Yang penting kukunya kuat ya. Tapi saya sarankan kalau memang ada alat untuk membuka casingnya, saya sarankan pakai alat bantu. Jangan ngikutin cara saya ya. Nah, ini sama sekali lagi sama sekali tidak, belum pernah dibuka ya, belum pernah ganti. Ini penanganan manual langsung pakai tangan ya. Mungkin sobat YouTube di rumah bisa mempraktekannya, tapi kalau bisa pakai alat bantu aja nggak apa-apa sejenisnya ya, bisa dicari di toko-toko terdekat ya. Tapi memang untuk gadget ini sepertinya sudah pernah dibuka ya, karena kalau saya lihat di sini bautnya sudah tidak ada ya, baut-baut pengamannya sudah tidak ada. Ada beberapa baut yang tidak ada, mungkin sebelumnya pernah diservis. Untuk para servis pemula ya, sekali lagi hati-hati apabila mendapatkan kerusakan atau dari customer ya, sebelum menerima dicek dulu ya di hadapan customernya, karena takutnya gadget tersebut bilangnya wah cuman rusak speaker, kita kan nggak tahu, kita terima aja. Nyatanya bukan kerusakan speaker, yaitu kerusakan bagian IC audio, IC amplifier, ya kan. Di situ saya pernah kejadian ya, waktu di bagian, waktu saya ada di, bukan di tempat sini ya, di tempat teman gitu. Nah, sedikit saya cerita nggak apa-apa kan ya sobat sobat YouTube di rumah ya, saya nggak apa-apa sedikit saya cerita ya, sambil ngedongeng aja, ini servis sambil ngedongeng ya, curhat-curhatan. Ketika itu saya berkunjung ke rumah teman ya. Nah, kebenaran teman itu bertanya, Bang Diki masih buka servis di rumahnya? Saya bilang saya masih buka, dan memang untuk saat ini saya tidak stay di rumah karena sehari-hari saya masih disibukkan dengan pekerjaan ya. Saya bekerja wira swasta ya. Kalau untuk nyervis saya hanya di hari Sabtu dan di hari-hari libur lainnya, atau kalau memang urgent saya nyervis bisa langsung ditunggu ya di malam hari. Kebetulan memang ini adalah hari Sabtu. Kalau hari Sabtu memang kita pulang agak sore gitu, jadi kadang-kadang malam harinya saya bisa bergadang ya buat video-video channel ya, untuk masuk ke channel saya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan ya. Di sini kita saling berbagi aja ya para sobat YouTube di mana saja berada. Jadi ketika itu dia bertanya, Bang, saya mau nyervis HP, kalau nggak salah handphonenya itu yaitu Lenovo ya. Dulu Lenovo, saya tidak tahu tuh tipenya, kalau nggak salah tipe berapa gitu. Dia bilang
Saya servis HP Lenovo. Saya kira Bang Diki udah nggak stay untuk servis lagi. Saya tanya teman saya, katanya teman saya ada yang bisa servis. Jadi saya tidak ke Bang Diki. Saya tanya, oh ya udah nggak apa bagus. Saya tanya lagi, emang HP-nya rusak apa ya? Dia bilang itu cuman tombolnya. Dia bilang kalau digedein susah untuk yang volume plusnya. Dia bilang kayak gitu. Oh itu hanya kerusakan di bagian tombol aja, cukup dibersihkan aja ya. Enggak, dia bilang. Nah dia bilang ini penanganannya butuh 1 minggu. Ya saya sih percaya aja, katanya di bagian dalamnya ada yang rusak. Dia gitu, kata teman saya. Oh coba jarang, mungkin saya bilang mungkin servisan dia lagi banyak ya, tunggu aja nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Nah setelah beberapa hari kemudian mengkonfirmasi lagi, teman saya datang ke rumah dengan istrinya ya. Dia bilang, bang kok HP saya belum jadi-jadi ya? Nah, saya tanya balik, ente kan nyervisnya bukan di saya. Iya saya mau curhat nih bang. Lah kok jadi curhatnya ke saya? Kenapa ente nggak tanyain ke tukang servisnya? Dia bilang kayak gini, justru saya juga bingung bang, tukang servisnya di mana. Lah kok ada kejadian kayak gini nih katanya. Enggak, soalnya waktu itu katanya saya titip di teman saya. Dia bilang kayak gitu. Kata teman saya, ya udah sini nyervis karena di teman saya ada yang bisa nyervis, kayak gitu. Saya kan percaya aja, namanya sama teman, dia bilang kayak gitu. Oh ya sekarang gimana, ente udah cari tahu tentang keberadaan handphone ente sekarang? Nah, saya tanyain teman saya berulang-ulang kali. Ya teman saya juga ngerasa gimana gitu, merasa nolong, kok gue jadi ribet tanyain mulu. Nah saya juga ngerasa gak enak juga bang, nanya-nanya ke teman saya dulu. Dibilang gue untung kagak, gue cuma nolongin lu, tapi kok lu nanya-nanyain mulu gitu. Ya setidaknya saya bilang, setidaknya dia tanggung jawab gitu. Nah setelah itu saya saranin, ya udah kamu datengin teman kamu secara baik-baik, ajak ngopi dulu atau ajak traktir lah, makan bakso dulu, senengin dulu hatinya, jangan langsung nanyain keberadaan handphonenya. Saya bilang kayak gitu. Nah akhirnya dipakai saran saya, ditemuin lah teman-temannya, diajak ya jalan ngopi ngerokok ya, ditraktir lah, yaitu mie ayam gitu kan ya, karena di situ dekat ya banyak tukang mie ayam. Nah akhirnya dia ditanyakan lagi, nah ternyata mau terbuka juga, dia jujur. Nah, kata dia gini, sebenarnya gue juga udah nanyain ke teman gue katanya. Nah setiap kali gue nanyain jawabannya ya udah tunggu bentar kalau gue jadi, itu mulu, gue capek bolak-balik nanyain katanya. Akhirnya dia temannya bilang, ya udah gue kalau gue kasih dah alamatnya ini, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dikasih alamat lah si tukang ini tersebut ya, tukang servis tersebut. Didatangi lah tukang servis. Nah, ada memang pas gitu didatengin, tiba-tiba ditanyain, saya temennya si ini dia bilang kayak gitu. Saya menanyakan HP saya yang tipe ini yang kerusakan kendala itu di tombol, dia bilang kayak gitu kan. Nah kata si tukang servis tersebut, HP yang mana ya, Anda punya buktinya enggak? Kalau Anda ini, ya saya punya bukti, ini teman saya nih, kalau nggak percaya saya telepon, saya mau ngambil HP saya, kalau memang nggak bisa ya udah balikin, itu kan hanya tombolnya. Nah si tukang servis tersebut diam, ya udah tunggu dah, mungkin saya lupa deh kayak gitu. Ditungguin lah, pas ditungguin nah, lama ya sekitar sejam gitu. Tanya lagi, mas kok belum jadi ya, emang rusaknya parah tak? Ditanya begitu. Nah, akhirnya si mas tersebut bilang, waduh ini mah kerusakannya parah, dia bilang kayak gitu. Komplikasi, kaget kan cuma tombolnya doang, dia bilang kayak gitu kan. Enggak, ini enggak tombolnya, ini
mati, sekarang udah komplikasi, udah mati, dia bilang kayak gitu. Kaget kan? Dia bilang, ya saya mah gimana ya, saya kan cuman rusak tombolnya aja, kok sekarang jadi mati total, jadi saya bukan urusan saya dong, dia bilang kayak gitu. Saya nerima udah mati. Nah ini di sini, nah makanya tadi saya bilang, apabila untuk menyervis, kalau bisa kita saksikan dulu antara kedua belah pihak ya. Akhirnya kejadiannya kayak gini, dibilang saya kan nerima udah mati, dibilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia nggak mau berpanjang lebar, nggak mau debat, tanya terus gimana nih, bisa dibenerin nggak. Ditanyalah sama yang punya HP tersebut, kata si tukang servis, bisa mas dibenerin, yaitu harus ganti mesin, diganti yang lainnya juga gini kan, jadi merembet ya, jadi kacau dah gitu kan. Harganya berapa, mahal nggak? Karena kan dia mah awam ya untuk customernya. Wah, harga sih nggak mahal kok di saya, nggak sampai 500.000 kok. Kaget kan, nggak sampai 500.000 nggak mahal. Aduh kan, bagaimana ya. Akhirnya ya udahlah, sinilah saya ambil lagi aja dah. Nah kan diambil, setelah itu diambil sama dia, pas langsung dibawa ke rumah saya. Pas dibawa ke rumah saya, diminta tolong. Saya sih sebenarnya sudah berprinsip, apabila ada customer yang ngasih handphone, itu sudah buangan atau limpahan dari counter lain ya gitu, atau tukang servis lain, saya nggak pernah mau nerima biasanya. Berhubung dia mohon-mohon, dia mau nyaksiin bener nggak kerusakannya ini gitu. Nah maaf ya, untuk pihak yang lain gitu, mungkin saya tidak bermaksud untuk membuka sesuatu yang enggak semestinya ya, tapi memang ini hanya berbagi pengalaman saja ya, mungkin diambil sisi positifnya gitu. Pas saya lihat, waduh ini mana ininya, saya bilang banyak yang nggak pada ada, kameranya nggak ada, atau saya tuh kan saya unjukin buzzer-nya semua pada nggak ada, saya bilang kayak gitu. Nah ini bagian IC ini juga nggak ada, ini IC MMC-nya. Waduh, handphone lu bisa kenapa jadi gini? Kan kaget ya. Wah. Nah, disitulah kita ambil kesimpulan ya, untuk para sobat YouTube semua ya yang memiliki gadget atau punya kendala seputar gadgetnya. Maaf ini ya saya bercerita ya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa bermanfaat di kemudian hari ya, walaupun memang tidak ada manfaatnya mungkin ya untuk sebagian orang, tetapi suatu saat namanya kita manusia, bisa jadi entah itu siapa atau sobat kita lainnya gitu yang memiliki kesamaan gitu dengan cerita ini ya, bisa mengambil kesimpulan gitu. Jadi saya ambil kesimpulan, apabila para sobat YouTube di rumah, kalau memang gadgetnya mau nyervis, carilah tukang servis yang benar-benar terbuka gitu, atau yang benar-benar mau tanggung jawab dan bisa ditunggu. Walaupun nggak bisa ditunggu, tapi dia setidaknya menjelaskan ini loh kerusakannya, langsung nunjukin di tempat tersebut ya, ngebuka ini bagian ini rusak, ini rusak. Saya sarankan seperti itu ya, itu untuk bagian layar, kecuali memang kendala di bagian LCD gitu. Kalau memang kendalanya di bagian LCD ya itu nggak lama ya, hanya ngeganti kalau memang spare partnya ada. Oke ya guys ya, mungkin sudah cukup gitu ya. Ini saya berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman ya terkait soal servisan customer gitu, atau teman saya yang sudah mempercayai temannya untuk menyervis HP-nya, ternyata temannya tersebut pun tidak sama sekali dihargai oleh temannya lagi ya, tukang servis tersebut. Alhasil kejadiannya HP-nya nggak bisa diperbaiki ya, dan dia kehilangan HP lah gitu. Padahal HP-nya dia baru beli sekitar beberapa bulan yang lalu dan lagi mahal-mahalnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke Xiaomi ya. Ini Xiaomi A1 ya guys.
Xiaomi ini harus diganti ya, seperti yang tadi kita sudah buka, yaitu kita buka tutup casingnya dulu ya. Oke, secara perlahan, sebentar saya cari pinset dulu. Di mana pinset? Di mana? Oke, ada. Maklumin ya, berantakan sekali ya. Belum lah. Saya kadang-kadang kalau lagi nyervis malas rapi-rapi gitu. Kecuali memang saya mau berpergian kemana baru saya rapi-rapiin. Oke, kita buka dulu di bagian bautnya ya. Ini yang tadi saya bilang bautnya sudah tidak ada satu. Ini pun bekas servisan ya. Tadi mau mencoba buka-buka gitu, mau belajar servis gitu. Nah, untuk segelnya, kalau segel Xiaomi, nah ini nih pernah diganti ya. Segel Xiaomi mah gampang untuk dibalikin lagi, jadi kesannya terlihat seperti masih ori gitu. Padahal segelnya diakalin, dibuka dan ditaruh kembali gitu. Nggak sulit kok ya untuk sobat yang mau mencoba gitu, daripada istilahnya mau ke tukang servis tapi tukang servisnya jauh, mau mencoba-coba membenarkan sendiri sambil melihat tutorial ini ya, bisa saja ditiru. Yang penting hati-hati aja ya untuk touchscreen untuk fingerprint ya. Kita buka dulu aja satu-satu. Xiaomi A1 ya. Sebenarnya kalau kita ada keberanian, siapapun bisa ya. Yang penting ada keberanian dan ada ketelitian ya. Satu, kalau untuk nyervis modalnya berani dan mau tahu gitu, dan selalu berkonsisten terhadap ketelitian. Jangan asal bongkar. Sekarang zamannya sudah banyak sosmed ya, atau sudah segala sesuatunya banyak yang nge-share di YouTube ya, bisa dicari gitu untuk referensi cara bukanya gitu, atau cara perbaikan solusi yang lainnya bisa dipraktekkan langsung ya. Syukur-syukur sobat ya, dengan pengetahuannya bisa membantu saudaranya, mungkin temennya atau incingnya, saudaranya yang jauh, yang dekat ya, apabila darurat ya menemui kerusakan yang sama, mau dibawa ke tukang servis, jauh rumahnya ya dari tukang servis, sobat bisa langsung praktekkan ya. Yang penting hati-hati dan teliti saja gitu. Kuncinya hanya ketelitiannya. Oke. Ini sangat sepertinya sudah sering dibuka ya, pernah dibuka ya. Oke, ini sudah kita lepas ya. Ini apanya ini Bang Diki, ini apanya ini? Nah, ini adalah board ya, kumpulan komponen-komponen mesin ya, dari CPU, MMC, isi power supply, amplifier, PA, RF, segala macam ya, IC penuh di satu board ya. Kalau di komputer namanya motherboard ya. Nah, karena ini kalau diurai dibuat kabel, mungkin satu ruangan 6x6 nggak cukup kali ya kalau dibesar-besarin gitu untuk peralatan instalasi kabelnya.
Nah, ini adalah blok bagian mesinnya. Mau tahu? Coba kita lihat dulu blok bagian mesinnya, CPU-nya ya, CPU, GPU, dan MMC-nya. Oh, sepertinya ini pernah direhat ya. Iya. Tuh, ini udah ada bekasnya. Coba lihat. Nah, ini udah ada bekas. Sepertinya pernah direhat ini. Atau dipanasin ulang ya, karena mungkin nggak tahu dulunya pernah kenapa atau pernah ngeblank hang ya. Nah, ini adalah MMC-nya, CPU, ini IC power supply, ini amplifier ya, dan IC tambahan lainnya GPU. Oke, untuk CPU-nya kita pasang kembali saja bloknya. Di sini saya saling mengurai ya, mengulas apa aja sih yang ada di sini ya. Ya, di sini banyak sekali ya IC yang kecil-kecil ini ya. Oke, para sobat, biar sambil kenal gitu komponen-komponen apa aja sih yang ada di board ini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kapasitor elko ya, sekitar 50 ya. Dari 7 volt sampai 50 volt ya. Ini bagian-bagian dari tegangan display atau untuk RF dan TA atau IC DPI menuju ke IC power ya. Ini adalah konektor baterai. Ini adalah bagian display layar ya. Ini bagian board untuk menuju ke ini. Nah, ini apa sih Bang Diki? Di sini juga ada mic ya, mikrofon, dan IC penguat untuk tegangan mic ya, untuk inverternya ya. Sini juga ada untuk buzzer di sini, dan juga ada jack ya, 3,5 yaitu untuk handset. Ini adalah IC mic ya. Kondenser juga sama dia. Ini bentuknya Type-C ya. Bentuk konektor chargingnya Type-C. Kalau Type-C memang sekarang kebanyakan handphone dulu yang mendukung Type-C itu hanya handphone bermerek mahal gitu ya, dengan di atas 4 juta atau 6 juta baru dia sudah support atau Type-C ya. Karena kalau Type-C lebih aman gitu, lebih cengkramannya lebih kuat dan lebih awet dibandingkan yang biasa gitu ya. Oke, kita langsung saja buka. Wow, sepertinya baterainya pernah diganti ini. Oh iya, biasanya untuk di bagian sini sangat sulit ya untuk ngebuka baterai, tapi ini sepertinya baterainya pernah diganti. Saya lihat di sini baterainya sangat tipis sekali ya, tapi ini masih ori kok. Ini adalah fleksibel LCD ya. Nah, ini fleksibel tombol on off ya. Bisa diulas lagi ya, diperhatikan kembali ya. Ini untuk fleksibel bagian dari untuk penchargingan, terus juga buzzer, untuk mikrofon, audio, yaitu untuk handset juga jadi satu di fleksibel ini ya, menuju ke board mesinnya. Ini adalah untuk bagian ini ya, speaker telinga ya, untuk speaker telinga. Ini kabel antena. Oh ya, untuk para sobat yang kebingungan apabila handphonenya kehilangan sinyal gitu, atau sinyalnya kurang bagus,
Itu penyebabnya ada di bagian ini, antena ya. Antena sinyal ini adalah penguat. Sebenarnya tanpa antena sinyal tetap muncul. Nah, ibaratnya kalau TV tidak ada antena walaupun bisa hidup, gambarnya ada, tapi ngeresak gitu ya, nggak jelas, gambarnya nggak cekas, nggak jernih lah. Nah, dengan ada antena booster, kalau sekarang kan zamannya antena booster gitu ya. Antena booster itu memerlukan beberapa tegangan ya, beberapa tegangan untuk mensuplai penguat frekuensi sinyal. Nah, disinilah untuk penguat frekuensi sinyalnya ditambahkan ya. Jadi apabila sobat kehilangan sinyal gitu, sinyalnya atau enggak kurang bagus atau apinya cepat panas, coba dilihat di bagian sini ya, ini di bagian antena ini ya. Apakah terhubung dengan baik atau tidak gitu. Atau bisa juga terlepas karena guncangan atau benturan, bantingan. Kadang-kadang kan kita namanya manusia, ngebuka kantong kadang dikantongin di bagian baju ya, hati-hati. Untuk para sobat yang sering mengantongi gadgetnya di baju ya, di baju saku depan, hati-hati saat untuk memakai sepatu gitu, lupa atau letuk ya, jatuh HP-nya. Atau juga sobat mau makan gitu, hati-hati nih, mau makan cuci tangan dulu, akhirnya bersumpuk bawah, jatuh nyemplung dah HP-nya. Nah itu hati-hati. Saya sarankan untuk sobat-sobat di rumah, hati-hati, jangan menaruh gadgetnya di saku depan nih, kantong, karena sangat riskan terjatuh ya saat kita arah nungging dikit ya, udah langsung jatuh gitu. Lebih bagusnya ditaruh di tas gitu, tas khusus untuk atau pouch khusus untuk handphone atau di celana ya. Dan juga salah juga nih kalau ditaruh di kantong celana belakang. Itu saya ingatkan kembali ya, sekali lagi maaf ya, untuk durasi ini sengaja saya berlama-lama karena kita untuk mendetail gitu, berbagi pengalaman juga, pengetahuan. Saya kira para sobat YouTube di rumah mungkin mau berkenan mendengarkan cerita atau pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu, terkait masalah gadget kita. Jangan sekali-kali ya menaruh gadget di belakang, di kantong belakang gitu, kantong lepis. Biasanya kan kita mau ringkes aja nih, habis kita berpergian makan dari mana, kita taruh aja langsung di kantong belakang. Nah tiba-tiba kita lupa duduk ya, akhirnya ya gitulah terjadi prek, kan kentut ya, jadi tas kirinya pecah karena kedudukan. Atau bisa juga kita inget-inget nih, wah gue nggak bakal duduk nih karena di belakang ada gadget gue, walaupun gue mau duduk pasti gadget gue angkat dulu sebelum gue duduk. Kita kan nggak tahu di belakang situ ada siapa saja, entah itu teman-teman kita yang lagi iseng sama kita, tiba-tiba bokong pantat kita digebuk di belakang ya, dikagetin, katanya ada gadget kita. Kalau ngegebuknya pakai tangan slow sih nggak apa-apa ya, kalau pakai palu gitu, marki, waduh langsung hancur dah gadget kita. Nah disitu juga kita harus hati-hati ya, karena kita gadget ini selain barang yang mobile digunakan untuk kehidupan, menjadi kayak mendampingi kita sehari-hari gitu, manapun kita bawa. Di samping itu pula kita membutuhkan ya, karena adanya data-data penting kita, data-data pribadi kita yang harus kita jaga. Dan juga jangan sembarangan kita masuk ke website-website yang enggak terlindungi gitu, di security-nya ya. Oke, kita lanjut untuk membuka LCD-nya ya. Ini di bagian dari tulang tengah mesinnya sudah pada robek ya ininya. Oke, kita ambil
Nah, saya seperti biasa menggunakan yaitu ini ya. Ini apa sih ini Bang? Ini hanya plastik melanin tipis ya. Saya ambil dari touchscreen zaman dulu, HP jadul zaman dulu touchscreen. Atau bisa juga pakai yang sejenis apa, pokoknya plastik tipis tapi agak kaku gitu, melanin seperti ini gitu. Tujuannya untuk membuka LCD dengan lebih rapi tanpa harus kita keprek. Pelan-pelan saja ya guys ya. Sengaja di sini saya pelan-pelan, nggak mau berburu-buru. Kadang-kadang dipercepat, durasi dipercepat, jangan ya. Kadang-kadang nggak bagus juga kalau buat yang baru belajar gitu. Pemahamannya kadang-kadang beda lagi kalau yang dipercepat gitu. Ya sih memang biasanya saya percepat. Cuman di video kali ini saya maunya detail gitu, mau mendetail. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang gadgetnya, Bang, gadget saya begini nih Bang, kenapa ya, nggak apa-apa, utarakan aja di kolom komentar ya. Saya 1 kali 24 jam kok, tapi kalau malam ya maaf lah kalau lagi tertidur, tapi kalau lagi mata masih melek, saya masih akan membalas ya. Oke, kita lihat dulu ini sesuai nggak sih, soalnya takut salah tipe, nggak sama ya. Seperti ini ya. Sengaja ya saya nggak mau di split ya videonya, biar para sobat tahu gitu benar seperti ini loh aslinya kalau nyervis seperti ini, dan pemahamannya lebih dapat gitu. Itu apa, chemistry lah istilahnya untuk pemikiran kita. Pelan-pelan ya, untuk ini langsung yang langsung begini, pelan-pelan aja soalnya takut patah. Oke, secara perlahan-lahan iya terbuka sudah. Nah, oke, terbuka ya. Oke, sudah terbuka. Jangan lupa untuk dibersihkan sisa-sisa lem. Kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya ya. Pakai apa aja, penting bisa bersih sisa lemnya. Sebentar saya carikan dulu. Malam lah ini, sudah malam gitu, jadi agak sedikit suaranya agak sedikit kayak syadu lah gimana gitu. Oke aja ya, apa dibersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Mudah-mudahan jangan di skip ya untuk nontonnya, karena kalau di skip takutnya gagal paham dan juga nggak ngerti. Karena kan di sini saya nggak hanya menunjukkan visualnya ya, saya juga sambil menerangkan step by step, sambil juga berbagi kisah gitu ya, pengalaman yang mungkin para sobat bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman ini gitu. Sebenarnya saya banyak banget ini aduan-aduan dari para customer saya terkait handphone gadgetnya gitu. Seperti inilah kerusakannya, macam-macam. Namanya gadget tuh kerusakannya macam-macam ya. Tapi sebenarnya sih simpel aja kalau menangani gadget dengan kerusakan yang nggak biasa kita lihat gitu. Ya tinggal apabila nih tiba-tiba blank, lemot, kita lihat saja di bagian dari memori ya. Takutnya memorinya sudah hampir penuh atau kapasitas RAM-nya cuma 2 GB ya. Nah, makanya untuk penyimakan videonya jangan cuma diambil dari visualnya saja ya, dari ucapan atau cerita-cerita saya pun ini mudah-mudahan bisa membantu
berbagi pengalaman ya. Yang tadi saya bilang, kalau cuma diambil visualnya saja, ya mungkin saya sudah split langsung videonya ya untuk dipercepat. Tapi sambil menyervis, mengganti secara detail, saya berbagi pengalaman dan menerangkan step by stepnya dan mengulas sejenis kerusakan-kerusakan handphone yang terjadi keseharian. Nah, memang saya untuk mendetail secara, kadang orang kenapa sering sekali ya di video saya pun sering sekali ada deskripsi berjalan ya, atau kata-kata langsung dari videonya ya. Emang ada sebagian orang senang dengan langsung ucapan seperti ini. Ada juga yang senang, bang harus ada detail kata-katanya aja bang di samping biar sambil baca. Ada juga yang nggak senang membaca gitu, baca ribet atau gue fokus sama ininya gitu, yang gue tuju malah sibuk ngebaca. Kalau bisa visual langsung dijelasin aja dah, saya mah lebih enak ngedengerin ya, kebanyakan kayak gitu. Memang saya pribadi pun merasa lebih enak, lebih nyaman, lebih masuk kalau dijelasin gitu, pakai obrolan, pakai kata-kata, kebanding saya tulis, saya ketik ya di samping capture-nya ya. Itu kadang-kadang orang malas bacanya, kadang dia udah lelah, gue udah lelah masa gue harus ngebaca gitu. Makanya saya sambil berbicara aja, nyerpi sambil berbicara aja. Di sini saya terangin ya kan, selain dari saya mengarah ke kerusakan mengganti LCD, mungkin dengan saya mengulas kerusakan-kerusakan yang lain juga bisa bermanfaat gitu. Kalau ilmu sudah bermanfaat, insya Allah jalan saya pun untuk kedepannya mungkin lebih barokah lagi, amin. Karena sudah berbagi pengetahuan ya. Saya emang nggak mau pelit-pelit ilmu, walaupun ilmu pengetahuan saya sedikit, saya kasih sedikit. Yang penting dipakai, dapat untuk para sobat di rumah, dipakai ke sehari-hari dan bermanfaat. Itu alhamdulillah. Banding saya punya ilmu banyak, sebanding punya ilmu banyak tapi sulit untuk dimengerti. Nah itu dia, untuk apa gitu, intinya dikit bermanfaat. Jadi kalau untuk buat banyaknya kita nyari tambah-tambahan dikit-dikit gitu, kembali tambah-tambahan lain. Oke ya, cukup kayaknya segini aja ya, udah bersih, udah cukup lah ya. Ini sisa-sisa kita habis bersihkan sisa-sisa lemnya ya. Oke, kita cek dulu nih. Nah ya, kita lihat dulu di sini, kita mau tes LCD-nya dulu ya, hidup atau tidak gitu. Ini kita lepas dulu. Ini bisa dilepas dulu atau tidak juga nggak apa-apa ya, tapi saya saranin nggak usah dilepas lah. Kalau dilepas kadang-kadang ribet masangnya lagi. Baik, kita tesnya seperti ini aja ya, pelan-pelan. Oke. Nah, ini nggak usah dipasang pun nggak apa-apa, kita kan hanya ngetes LCD saja, jadi nggak usah dipasang semua rapi-rapi, nggak usah, jangan dulu. Kita hanya ngetes LCD-nya saja. Kita pasang lagi nih ya, mana LCD-nya dia. Ini dulu nih. Nggak apa-apa kalau soket ini mau dipasang pun nggak apa-apa ya, cuman saya lebih nyaman gini aja dulu.
pastikan yang kita maksud itu baterai terpasang dulu ya. Kita cek dulu nih, kita tes, karena ini kan LCD pembelian online, jadi ristan ya. Kita pasang dulu, ini adalah konektor touchscreen. Pasang dulu touchscreennya, hati-hati ya. Oke, sudah pasang. Kenapa dia nggak langsung dimasukin aja gitu? Kenapa harus dilepas? Saya pun nggak tahu ya, tergantung distributornya lah. Ya, ini sangat ristan sekali. Yang penting ada keberanian ya. Sengaja ini videonya nggak saya percepat sengaja ya, biar para sobat semua yang baru tahu atau baru melihat video ini bisa paham bener ya. Jadi biar saya terlihatnya ini kayak yang baru belajar servis, apa-apa, yang penting alon-alon asal lakon aja, seperti ini ya. Kalau untuk membeli LCD, perhatikan dulu fleksibelnya ya. Saya juga nggak tahu ini fleksibelnya bagus atau tidak ya, cocok atau tidak. Lihat dulu di bagian bawahnya terdapat insert. Oke, kita langsung. Ini kan posisinya dia seperti ini ya. Seperti ini posisinya, otomatis dia. Jadi kita langsung saja cek di bagian sininya. Hati-hati ya untuk masang koneknya, saya lupa, nggak kelihatan ya. Ya. Seperti ini ya. Baik, kita hidupkan. Xiaomi hidup ya. Oke, hidup ya, lihat ya. Kita lihat dulu, cek di bagian touchscreen-nya. Dilihat di sini LCD-nya tidak ada yang cacat ya. Ini loadingnya lolos sekali nih. Oke, sudah masuk di Android One, Android One. Oke, cukup kalau untuk pengetesan seperti ini saja ya. Oke, masuk 2, 3, 4 ya. Coba memeriksa. Oh, ternyata memang yang punyanya kebenaran sekali nih sandinya. 1, 2, 3, 4. Saya cuma ngetik asal-asalan nih, cuma mau ngetes touchscreen gitu. Jarang-jarang seperti ini ya. Sepertinya untuk LCD touchscreen bagus ya, tidak ada kendala. Sepertinya tidak ada kendala ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, tidak ada kendala, bagus ya. Coba kita tes dulu, ketik dulu bagian SMS mana? SMS. Udah banyak juga nih menunya. Catatan aja dah, buat catatan
RTYUI. Wah, QWERTY-nya bagus ya. Oke, bagus semua. Jadi untuk pengetesan seperti ini ya. Bagusnya oke. Tidak ada masalah. Back. Oke, gesturnya bagus semua ya. Oke. Nah, seperti ini ya para sobat. Nah, jadi untuk penanganan gadgetnya seperti ini. Cara mengganti LCD ya. Oke, kita matikan kembali ya. Langsung aja cabut baterai, nggak apa-apa, langsung juga. Nah, langsung aja kita cabut baterainya. Karena kalau kita ini kan serbanya semuanya lagi pada terbuka. Khawatir kalau nggak langsung dicabut baterainya, takut ada yang mengenai bodi dari LCD-nya, karena LCD-nya kan besi kaleng ya, jadi takut ada yang korslet komponen. Jadi itulah, seperti itu cara pengecekan apabila mau ngetes LCD-nya. Jadi kalau sudah langsung dipasang, dipakai, langsung dilem, itu biasanya toko nggak bakal mau dibalikin, diganti itu ada apa-apa gitu. Ini sudah bagus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tinggal merapikan saja, memasang ini ya, lemnya ya, lem touchscreen-nya. Ya, saya lupa mengambil lem touchscreen-nya. Maaf, saya ambil dulu lem touchscreen-nya, nggak apa-apa ya. Sebentar dulu saya ambil lem touchscreen-nya ya. Zile 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 yo alerg al mile 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 pe Maidan. Oke ya, ini saya sudah kembali. Tadi emang nggak begitu jauh untuk ngambil touchscreen ya, lem touchscreen ini. Saya sudah punya 2 lem touchscreen ya, warna hitam ya. Ini warna hitam. Ini juga sama warna hitam ya. T7000. Saya biasa gunakan T7000 ya. Untuk para sobat YouTube mau pakai, saya saranin ya kalau memang lebih bagus yang warna hitam, nggak apa-apa ya, atau warna bening. Kalau warna bening kadang-kadang cepat kering ya. Atau naruhnya gimana nih biar lebih awet naruhnya? Ya naruhnya di ini aja ya, pendingin ya. Jangan dimasukin ke freezernya, jangan. Kalau dimasukin ke freezernya bisa jadi es, bisa jadi beku ya. Oke, kita copot kembali baterainya. Oke. Mesinnya mau dicopot? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak dicopot juga. Kita rapikan kembali aja dulu mesinnya ya. Coba lihat, udah terpasang benar kah? Hati-hati untuk pemasangan kamera juga. Takut ada yang kena ini ya. Kita lepas aja dulu dah, memasang LCD. Biar lebih safety ya. Nah. Oke, kita pasang dulu LCD-nya. Pasang dulu lemnya. Oke, sebelum kita pasang ini, ada baking ini kan kita sudah tahu nih, bahwasannya LCD ini sudah oke. Kita lepas aja dulu segelnya. Kita lepas dulu segelnya ya. Karena kalau sudah dilepas, berarti kita menerima segala bentuk hal yang terjadi pada LCD ini ya. Ketika ada yang reject gitu atau ada cacat, udah nggak bakal bisa dikembalikan. Pelan-pelan ya buka ininya.
kualitasnya sangat para sobat YouTube di rumah. Ya, saya memang sengaja ya, sekali lagi sengaja tidak men-split video ini ya. Karena saya sambil bercerita. Kadang-kadang kalau kita hanya menyimak dari visualnya aja gitu, oh intinya aja, aku mau intinya aja, videonya seperti apa sih? Ya, memang bisa ada orang yang langsung tangkap gitu. Tapi ada juga orang yang butuh detail gitu, ada juga. Tapi saya saranin sih simak ya videonya ini sampai habis. Karena di samping itu juga saya memberikan hal-hal ya pengalaman-pengalaman bagi para servis pemula mungkin bisa memakai cara saya atau mengambil kesimpulan pengalaman-pengalaman ya. Oke, kita langsung saja kita pasang LCD-nya. Ini warna hitam. Oke, kita di bagian pinggirnya ya. Kelihatan ya. Kalau lem LCD ini, lem touchscreen ini dia kalau nggak ditaruh di tempat yang dingin ya, cepat sekali, cepat banget ya mengerasnya. Nggak sampai seminggu pun kadang langsung keras gitu. Makanya kalau bisa ditaruh di tempat yang dingin. Ya, nggak apa-apa ya. Memang ada sedikit bekas lem, nggak apa-apa. Tadi sudah dibersihkan, ini hanya warna ya. Tersisa warnanya saja, bekas lem, kotoran dan sisa lemnya sudah bersih. Tadi kita sudah membersihkan ya. Oke, seperti ini ya cara untuk membersihinnya. Nah, serah kalau memang sudah merasa semuanya sudah rapi ya, sudah terkena semua, tinggal dipasang LCD-nya. Oke, tinggal dipasang LCD-nya ya. Dan lupa di sini ada lemnya ya, lem touchscreen. Kita buka dulu aja ya lem touchscreen, lem fleksibel maksud saya. Guna untuk merekat ya, perekatan kepada bodi LCD. Ini kan sudah dipasang lemnya, kalau bisa kita rapikan kembali, kita pasang kembali ya bagian mesinnya dulu. Tangan saya kena rekatannya. Karena ini di bagian sininya sudah pecah ya, nggak ada. Oke, kita rapikan saja.
terpasang. Kita rapin ini ya. Kita rapikan. Oke, untuk sobat, kalau yang belum punya alat presnya ya, bisa dibeli alat presnya. Saya pun tidak punya. Saya hanya menggunakan manual ya, digencet aja. Kita pasang dulu mesin ini. Kita pasang dulu. Ini kalau sobat mau tahu, jamnya sekitar jam 1 malam ya. Karena saya iseng kadang-kadang kalau malam-malam nggak bisa tidur mau ngapain gitu. Mau ngopi takut nggak bisa tidur lama. Ya paling saya bikin konten-konten seperti inilah. Kalau memang sudah rapi, bisa kita pasang baut-bautnya ya. Rapin dulu ininya. Oke, kita pasang-pasangin dulu aja nih. Karena kita akan mengepres ya. Mengepres bagian touchscreen-nya. Sebenarnya kalau pemasangan touchscreen itu kita nggak butuh keahlian khusus. Yang penting yang tadi saya katakan, hanya butuh keberanian, ketelitian, udah itu aja cukup ya. Jadi memang panduannya kita harus cari di YouTube ya, sekarang sudah banyak kok ya video-video terkait tentang servis. Mau servis apapun ada ya di YouTube. Saya pun nggak di gadget aja ya, di komputer pun saya bikin ya. Bikin tutorial. Sobat bisa mengecek video-video saya. Memang biasanya sih ada backsound, tapi untuk kali ini ya ala kadarnya aja lah. Biar suara saya ini bisa gampang ditangkapnya. Maksudnya dicerna ya. Ini agak bandel ini bautnya nih. Malum lah, udah malam ini. Nanti setelah ini kita press ya LCD-nya. Kalau bautnya sudah terpasang semua, nanti di-press dulu ya. Oh, ini ada magnet kecil. Iya, untuk baterai dayanya jangan dipasang dulu ya kalau masang baut. Khawatir takut bautnya ini ya mental kena komponen dari min plus, itu bisa bahaya ya. Kita tekan-tekan sedikit ya, karena
karena masih dalam perekatan ya. Oke, kita pasang kembali konektor on off-nya atau fleksibel on off-nya. Santai aja ya untuk para sobat, santai aja kalau pengerjaan ini ya, teliti-teliti aja, kita nggak mesti harus prak gitu buru-buru, nggak mestilah, harus santai gitu. Pasang nih ya, jangan sampai lupa ya nih yang tadi saya bilang antena ya, bukan antena wifi, ini antena untuk penstabil sinyal atau inverter sinyalnya ya. Hati-hati ya. Oke, sudah pasang baru nih ininya. Oke, nanti tinggal dipasang, di press ya. Ini sengaja dia orang customernya nggak mau pakai warna asli LCD putih, dia maunya hitam ya. Oke, tinggal kita pasang ya. Pastikan semua baut sudah terpasang dengan rapi dan pada tempatnya. Oke, lanjut kita pasang. Oke ya, sudah rapi ya. Warnanya rose black, rose gold ya. Belakangnya rose gold, ini ya black ya. Oke, mungkin lebih keren ya, lebih maskulin gitu yang punya cowok. Oke guys ya. Oke, kita hidupkan. Oke ya, sudah oke. Terima kasih ya untuk para sobat YouTube, subscriber saya ya. Jangan lupa di like, komen ya untuk yang positif. Dan kalau mau ada ajuan pembicaraan terkait handphone, permasalahan gadgetnya, silakan di komen aja langsung, nggak usah ragu ya. Oke. Bersama saya Diki di channel Diki Berladang. Salam sejahtera dan sehat selalu, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.